Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Pertama sekali, syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita dengan diberikan kesehatan. Ya, ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Ya, oke. Kemudian kita teruskan dulu pada topik kali ini. Ada yang sakit? Sehat juga? Sehat, Pak. Oke, ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, kita harus memberikan dan menyampaikan semua kegiatan kita itu pada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Ya, karena yang terpenting adalah kita bertumbuh dan beriman sebagai pribadi yang beriman. Ya, itu yang paling utama. Mari kita awal kegiatan kita. Bisa satu orang yang kedua? Ya, boleh. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan apa materi kita, penasaran dengan kita. Ya. Tentu sekali saya harus mengetahui dulu. Kan pelajaran gereja itu, kata gereja itu sudah sering kita dengarkan itu. Di sini juga di kehidupan kita sehari-hari sudah sering kita dengarkan, ya kan? Oleh karena itu saya mau tahu dulu kira-kira sejauh mana pemahaman kita peserta didik tentang kata gereja itu, ya? Ini soal kritis namanya, soal pemanasan, ya. Coba dulu sebentar. Coba dulu sebentar di situ ada di soal, ya kan? Soal gereja semua. Ya, saya kasih waktu kira-kira 3 menit saja untuk mengerjakan ini kaca. Jawab pribadi-pribadi. Baik, sudah dilengkapi? Oke, ya. Cukup biarkan saya dulu sebentar. Ya, bapak-bapak dulu di sini. Kira-kira apa yang mau kita capai dari kegiatan ini? Kan? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita capai dari kegiatan ini? Ya, tapi sepertinya saya lihat dengan lemas semua ini, kurang ceria. Ya, karena ada kegiatan prima tadi ya, lemas. Ah, oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Ya, saya berdiri. SMK bisa. Sekali lagi, SMK bisa. Sekali lagi, SMK bisa. Harus semangat ya. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai siswa, hendaknya mampu memahami gereja itu seperti apa, ya kan? Gereja itu seperti apa sih, ya kan? Kemudian yang kedua, setelah kita memahami gereja itu seperti apa, kemudian kita harus mampu bersyukur, ya. Bersyukur itu adalah mengucapkan puji-pujian, kan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian setelah kita bersyukur, yang ketiga apa? Coba, mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana kita mau menerapkan itu, pemahaman konsep gereja setelah kita bersyukur bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa masalah yang ada tantangan hidup berkaitan dengan negeri ini yang kau alami? Coba yuk. Apa? Coba. Apa masalahnya? Kamu sudah mengerti dengan materi ini? Saya belum paham Pak tentang gereja sebagai umat Allah. Belum kan? Artinya apa? Konsep kamu belum paham itu bukan itu merupakan sebuah masalah. Artinya harus kita perdalam juga. Bagaimana cara kita memperdalam itu? Ya kalian harus berdiskusi dan bertukar pikiran. Kalau menurutmu, pasaran, apa kira-kira tantangan dan masalah yang kamu hadapi dalam? Kamu sulit menyesuaikan diri dengan teman-teman itu. Iya, itu masalah dia secara pribadi. Kamu apa kira-kira masalah itu? Kan saya belum memiliki pada saat kegiatan gereja. Nah itu, ya ada di depan gambar, ya kan? Saya pikir kalau kita perhatikan gambar ini, kita perhatikan dengan seksama gambar ini, kira-kira apa yang bisa kau lihat dalam gambar ini? Kalau dulu cek, apa yang bisa kau lihat dalam gambar itu? Orang yang tidak berdoa rasanya. Orang yang sedang berdoa rosario, ya kan? Kemudian kalau sudah lebih benda apa yang ada yang kau lihat di dalam gambar itu? Benda Orang yang rosa, ya kan? Nah, berarti bisa kita katakan bahwa kegiatan doa rosario itu merupakan sebuah sarana doa untuk memanjatkan puji-pujian, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, lihat kedua ini. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang kedua, apa kira-kira yang bisa kau lihat dari gambar kedua itu? orang-orang yang sedang berkumpul beribadah. Orang-orang yang sedang berkumpul dan beribadah. Ya, itu adalah seorang paus yang sedang berdoa. Bagaimana letak dan bagaimana tata letak seorang paus yang sedang berdoa? Ada orang berdoa, Tuhan, ya, dia ketika berdoa ngomongnya, meminta, ya kan? Kalau yang namanya meminta dan yang ngomong itu, ya jangan begini, minta dulu. Apa ini begini? Coba dulu, karena ada orang minta dulu. Sombong kali ya kan? Kalau yang ngomong itu tangan di bawah. Apalagi kalau kita berdoa kepada Tuhan, tundukkan badan, letakkan tangan, kemudian haturkan doa dengan hati yang paling baik. Oke? Ya. Berkaitan dengan kata gereja tadi, kalau saya tanya, mari kita perhatikan dulu sebentar video pembelajaran berikut, ya kan? Gereja sebagai umat Allah. Bisa dengar? Bisa dalam Tuhan ayat 33 ayat 13, Yeskiel 36 ayat 8, kita ulangan bab 7 ayat 6 dan bab 26 ayat 15. Istilah bakalan itu kemudian diperkenalkan sebagai sangat baru dalam gereja, menggantikan paham yang sudah lebih dahulu diambil. Paham gereja sebagai umat Allah mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan II. Yang di depan menunjukkan pilihan dan panggilan Allah dari Allah sendiri. Ya kan? Allah yang lebih, yang bersumber dari Allah, yang dengan rencana mau menyelamatkan
kebersamaan, ya kan? Iman dalam kebersamaan. Oke, ya. Nah, di sini tadi kita sudah bisa melihat hakikat daripada gereja itu sendiri, ya kan? Kemudian ciri khas gereja itu sendiri. Oke, nah di dalam buku paket yang sudah saya berikan itu judulnya, coba diperhatikan judulnya. Oleh yang belum sisara, bacakan dulu teks kitab suci yang ada dalam buku. Kebetulan ini adalah buku kurikulum merdeka ya. Kalau kita di sekolah, kebetulan buku kurikulum merdeka kita belum keluar, tapi sudah ada dari Kementerian Agama, maka kita berikan, kita buat dulu di sini. Orang yang menerima kepadanya itu menjadi kulit bagi setiap kali hari itu bila mereka akan menceritakan terjadi di jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Kita sudah membaca teks kitab suci berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah. Ya, kenapa kita umat Kristen itu dianjurkan untuk membaca kitab suci? Kenapa? Karena yang pertama, dasar dan sumber iman kita bersumber dari kitab suci. Nah, sekarang setelah kita membaca kitab suci tadi, ya kan? Tentu sekali kita harus menilai, ya kan? Kira-kira apa yang mau hendak disampaikan oleh kitab suci ini berkaitan dengan materi gereja sebagai umat Allah? Silakan dibaca. Yang kuat, yang lantang. Gereja sebagai umat Allah. Gereja umat Allah bukanlah semata merupakan hal fisik, dan rohani. Gereja adalah umat Allah berarti terpilih dari Allah. Sebutan umat Allah menunjukkan pada dua hal yang penting, yaitu satu, gereja bukanlah pertama-tama diberikan kepada organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret, tekanan pada pilihan dan kasih Allah. Dua, gereja bukan hanya kaum awam atau HRD saja, melainkan keseluruhannya sebagai umat Allah. Gereja umat Allah berkembang dan semakin meluas karena pemberitaan Injil oleh para murid dan orang-orang yang selalu mengamini, yang mendapat pengalaman Paskah, percaya dan bertobat, dan terus dijiwai dan dibimbing oleh Roh Kudus. Pengalaman inilah yang akhirnya menciptakan persekutuan yang terus-menerus dibangun tanpa henti hingga di pelosok-pelosok negeri. Pemberitaan Injil tentang Yesus yang bangkit dan mulia sebagai satu-satunya penyelamat dunia. Tanpa pemberitaan Injil, orang tidak dapat percaya dengan tepat, tidak dapat secara sadar dan manusiawi bertobat kepada Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus, tidak secara sadar dan manusiawi menyambut keselamatan menurut kebenaran, maka gereja pada pokoknya tidak lain pada persekutuan semua orang yang dari dalam hatinya tersentuh oleh Allah. Kisah para Rasul 2 ayat 37 dan 16 sampai 14. Menanggapi pemberitaan Injil dan dengan percayaan dan tobat, maka gereja ada bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Allah. Umat Allah adalah persekutuan orang yang dipanggil Allah. Diri gereja sebagai umat Allah itu terlihat dalam panggilan dan inisiatif Allah. Panggilan dan inisiatif Allah. Persekutuan, hubungan mesra antara manusia dengan Allah. Hubungan yang mesra, ya kan? Kemudian serta karya keselamatan dan berjiarahnya, ya kan? Gereja sebagai umat Allah menunjukkan pada umat yang telah berlangsung sejak lama dan disempurnakan oleh Kristus itu sendiri. Oke? Ada 3 poin penting yang harus kita pahami
Kan tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama adalah harus memahami gereja ini. Jadi ada poin 3 poin penting yang harus kita pahami dalam materi gereja sebagai apa. Yang pertama, hakikat gereja itu seperti apa sih? Hakikat gereja itu seperti apa? Apa kira-kira yang kau ketahui tentang gereja? Gereja itu, coba, apa kira-kira gereja? Yang kau ketahui lah. Iya, suatu perkumpulan beriman yang menuju sebuah perubahan. Apa menurut Mama? Apa yang kau ketahui tentang gereja itu? Gereja itu seperti apa betul? Tempat orang beribadah. Nah, berarti dari sini juga bisa kita simpulkan di sini pertama, ya kan? Gereja itu adalah gedung. Pertama, ya, tempat, ya kan? Kemudian seperti yang dibilang anak tadi siang, gereja itu adalah kumpulan, ya kan? Kumpulan siapa? Kumpulan orang yang beriman. Nah, tetapi hakikat gereja sebagai umat Allah yang dimaksud di sini adalah bukan dari sini, bukan dari sini. Kalau bicara hakikat, hakikat itu sendiri bukan gedung atau tempat. Hakikat gereja itu sendiri adalah kumpulan orang yang beriman, rohaninya, spiritualitasnya. Spiritualitas yang bagaimana? Kali ini spiritualitas yang bagaimana yang ada dalam hakikat gereja sebagai umat Allah, ya kan? Yang tentu bahwa Kristus ada di dalamnya. Kristus ada dan hadir di tengah-tengah gereja. Kemudian ciri khas gereja sebagai umat Allah, ciri khas gereja sebagai umat Allah itu seperti apa? Dasar dan konsekuensi gereja itu sebagai umat Allah seperti apa? Kita terdalam ini kembali dalam diskusi kelompok. Ini untuk kelompok B, satu saja kan? Kira-kira apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Sebagai umat Allah di sini maksudnya aturan luas. Kamu peserta didik kan orangnya, ya kan? Apa kira-kira dasar dan konsekuensinya begini? Ya kan? Yang pertama, tapi itu nanti supaya bisa kamu untuk mengerti dan mendalami apa ini materi ini, tentu sekali kamu harus tahu dulu dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah yang kita belajar. Jadi sekali dulu yang pertama di sini yang kita belajar itu secara keseluruhan ada di buku paket. Coba perhatikan nanti pelajari, catat, kemudian nanti tuliskanlah untuk diri. Boleh nanti untuk saya secara dasar dan konsekuensinya adalah untuk saya Sister, untuk saya Vincent, untuk saya si Shelly juga bisa nanti, ya. Tuliskan di sini. Ini untuk kelompok A. Apa yang menjadi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Apa ciri khas gereja sebagai umat Allah? Ya kan? Apa ciri-cirinya? Secara gambaran umum, kan? Kalau bagimu sebagai seorang siswa, ciri-ciri gereja itu apa kira-kira yang bisa kau tangkap bagimu? Kenapa kamu pribadi? Ya kan? Apa kira-kira? Nanti diberikan saya begini, menurut saya begini. Kemudian juga nanti sebelah diskusi. Oke? Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya, semua ada dalam buku paket, tapi kalau yang ada dalam hatimu, yang ada dalam pikiranmu, ya kau yang terapkan, tuangkan itu dalam hasil diskusi. Nanti saya akan kita tampilkan, kita lanjutkan nanti setelah kalian bisa memahami hasil diskusi. Contohnya bagaimana sih yang dekat, bagaimana tanggapan Mandi, kau buat dulu sebagai dekat, bagaimana tanggapanmu kau buat si Laura juga tanggapannya juga.
Lalu juga ada kapan jadi kemudian dirembukan nanti kembali dirembukan dari tanggal review itu apakah kira-kira hasil daripada diskusi ini, ya kan? Pas ke sini untuk kita selesaikan pasal subsidiar. Coba jadi ya menurut sistem bagaimana kira-kira dasar dari musik yang seperti itu, ya kan? Menurut ya kan? Waktu itu kita mendapat kemudian bagaimana sebenarnya kita mereka dasar dari konsekuensi gereja ini sudah berkata lain. Ya, kita sudah terjadi materi ini, kan? Mari kita sampaikan ke depan hasil diskusi dari kelompok A. Silakan maju ke depan untuk kelompok A. Skema dan alur diskusi ini, oke kan? Pertama sekali nanti kelompok A mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya, ya kan? Setelah dibuka tadi, kemudian yang bagian kelompok B membuat pertanyaan. Mari kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya, ya, kepada kelompok A. Silakan untuk membacakan hasil presentasi diskusinya. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dari panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan dan mesra antara manusia dan Allah, karya keselamatan dan penjaraannya. Gereja sebagai umat Allah menunjukkan kepada umat Allah yang berlangsung sejak lama dan menjadi sempurna oleh Kristus, menuju kesatuan paripurna sebagai umat Allah yang baik. Jadi demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi untuk teman-teman, masih adakah mau bertanya kepada kami? Saya, menurut kalian apa yang dimaksud hubungan mesra manusia dengan Allah? Menurut kelompok kami, Allah menciptakan manusia yang berprestasi sehingga tercipta kesatuan dan persaudaraan sejati di dalam gereja. Jadi masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya dari kelompok A ingin bertanya ke kelompok B. Dari hasil pemaparan kalian bahwa ciri-ciri gereja itu adalah disempurnakan oleh Kristus. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan istilah disempurnakan oleh Kristus? Disempurnakan oleh Kristus maksudnya Kristus hadir di dalam gereja dan menuju kesatuan paripurna sebagai umat yang baru. Oke, saya pikir ada kira-kira lagi pertanyaan sudah cukup jelas. Berarti ada dua poin penting yang ditanyakan oleh dari kelompok B kepada kelompok A, kan? Yang kedua, sebenarnya kata disempurnakan oleh Kristus itu seperti apa? Kemudian yang pertama apa tadi, Ustaz? Apa yang dimaksud hubungan mesra manusia dengan Allah? Hubungan yang mesra dengan Allah itu seperti apa? Dan kelompok A sudah mencoba tadi menjawabnya, ya kan? Nanti akan Bapak jelaskan dan akan jabarkan kembali tentang pertanyaan itu. Oke, silakan duduk untuk kelompok A. Oke, kita lanjutkan. Hasil diskusi dari kelompok B akan dibacakan oleh Esther sebagai bentuk hasil presentasi mereka. Kepada kelompok B, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Dasar dan konsekuensi yang harus dikembangkan sebagai gereja umat Allah itu mencerminkan pada dasarnya merupakan sebab hanya gereja adalah kesabaran, toleransi, seperti dicerminkan dalam hidup jemaat dan dalam hidup berjemaat ada banyak karisma dan tiba-tiba karunia yang dapat diterima dan dikembangkan dalam kekayaan. Menurut saya, umat Allah dipanggil dan diberi Allah untuk misi dan yaitu menyelamatkan dunia. Menurut saya, gereja sebagai umat Allah merupakan satu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Menurut saya, umat Allah yang bersekutu dan berhubungan mesra antara manusia dengan Allah. Menurut saya, hubungan antara Allah dan umatnya dicerminkan oleh suatu perjanjian. Oke, begitu kira-kira hasil presentasi dari kelompok B. Jadi presentasi mereka, coba kita tanyakan dulu kira-kira apa yang menanyakan dari hasil presentasi mereka. Ya, silakan. Menurut kelompok B, seperti apa kehidupan jemaat perdana? Nah, yang ditanyakan mereka dari kelompok itu, seperti apa kehidupan jemaat perdana itu?
Oh, ada? Oh, silahkan dulu dijawab. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan. Menurut kelompok kami, kehidupan jemaat Allah itu penuh dengan persaudaraan cinta kasih seperti Allah mencintai manusia. Menurut mereka, bahwa kehidupan jemaat perdana itu adalah penuh dengan cinta kasih, persaudaraan, seperti Allah mencintai manusia. Menurut kelompok B, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai umat Allah? Nah, tidak ada lagi. Pertanyaan yang kedua rupanya. Oh, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok A. Ya. Tanggung jawab kami sebagai umat Allah adalah ambil bagian dalam gereja, aktif di kegiatan doa seperti kegiatan ibadah di sekolah, ibadah hari Minggu, kegiatan untuk di gereja, dan kegiatan doa yang berikut. Sekian dari jawaban. Iya. Oke, terima kasih kepada kelompok B yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah kalian berdiskusi, perhatikan ke depan. Setelah kalian berdiskusi dan mencoba memecahkan masalah yang kalian hadapi itu, Bapak akan memberikan gambaran umum tentang video pembelajaran tadi, tentang gambar yang sudah kita tampilkan tadi, tentang isi pesan dari kitab suci tadi, dan materi kita tentang gereja sebagai umat. Yang pertama, ada 3 poin garis besar yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah hakikat gereja itu sendiri. Ini konsep pemahaman kita, ya kan? Bahwa di dalam gereja itu ada yang tersebut di sana dikatakan Kristus hadir di dalam gereja, ya. Karena Kristus hadir di dalam gereja itu, maka aspek yang disoroti dan ditekankan dari kehidupan gereja itu adalah kehidupan spiritualitasnya, kehidupan menjemaatnya yang rohani. Betul sekali, gereja itu juga merupakan bagian daripada bisa dikatakan gedung atau tempat, tetapi sisi yang paling utama adalah kehidupan menjemaat, kehidupan spiritualitasnya. Itulah hakikat gereja itu sendiri. Bagaimana kita mau berkumpul bersama orang-orang yang beriman, berdoa, bernyanyi, kemudian memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya inti daripada gereja. Inti, konsep pengertian. Itu dia, ya. Jangan mengarah kepada gereja itu sebagai berguna. Bukan. Gereja itu difokuskan kepada bagaimana kehidupan kita menjadi seorang yang beriman. Itu. Kemudian poin yang kedua, di sini ciri khas gereja sebagai umat Allah, ya kan? Ciri khas gereja sebagai umat Allah Bapak tampilkan. Mari kita lihat ke depan. Kemudian Allah yang memanggil umatnya, Allah yang memilih. Tahu kira-kira Allah yang maksudnya Allah yang memanggil dan Allah yang memilih? Tahu? Artinya di sini bukan kehendak kita loh, kita menjadi seorang yang beriman, ya. Tapi memang Allah yang memilih kita beriman. Tinggal bagaimana kita mau mendengar iman kita. Itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, hubungan Allah dan manusia itu dilandaskan oleh cinta kasih. Bukan cinta kasih itu dalamnya adalah ada cinta kasih persaudaraan dan hubungannya mesra. Itu dia yang menjadi ciri khas. Kemudian lanjut, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat. Perhatikan, apa yang menjadi dasar dari konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Ini tadi juga dibahas dalam badan diskusi kali, ya kan? Ya, boleh dibacakan dulu. Sarah, bacakan dulu itu dasar dan konsekuensi gereja umat Allah. Dasar dan konsekuensi gereja umat Allah. Gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih sebagaimana dilaksanakan dalam waktu gereja pertama. Kemudian juga adanya aneka macam harusnya dan karunia yang tumbuh, kalangan umat yang disebabkan dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dan jemaat. Oke, kemudian seluruhnya bacakan dulu. Siapa? Seluruh anggota? Ya.
seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu Allah, meskipun di antara mereka adalah fungsi yang berbeda-beda. Oke, berarti kalau kita bahas di sini, rupanya semua anggota gereja itu punya martabat yang sama. Baik dia seorang pemimpin gereja, baik dia sebagai seorang guru agama, baik dia sebagai seorang orangil, baik dia sebagai seorang pengurus gereja, baik dia sebagai seorang siswa, apa lagi? Baik dia sebagai seorang apa lagi? Yang terlibat semua dalam kegiatan gereja itu memiliki martabat yang sama. Hanya saja fungsinya yang berbeda. Fungsinya yang berbeda. Itu kira-kira dasar dan konsekuensi gereja sebagai martabat. Nah, sekarang mau kita lihat dulu dari pesan yang disampaikan dari kitab suci-nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sampai 47 itu menegaskan bahwa rupanya ada karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat sendiri. Berarti saya sebagai seorang siswa bisa tampil di depan menjadi seorang anak pramuka yang militer, bertanggung jawab dan tampil beda dengan yang lain. Rupanya itu datang itu karisma itu, datang roh itu kepada seseorang itu bukan dipelajari, tapi tertentu dia diberikan kepada seseorang, ya kan? Artinya dia memiliki karisma, dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang lain, itu bersumber dari Allah. Begitulah kehidupan para jemaat perdana itu. Mereka diberikan karunia, mereka diberikan perbedaan dengan yang lain, ya kan? Dan sini ya, oke. Kemudian ada lagi sebuah video di sini. Kita ulang sekali lagi supaya ini bisa kita memperdalam tentang dasar dan konsekuensi gereja sebagai martabat. Mari kita dengarkan sebentar. Nanti akan Bapak perjelas kembali ciri dan konsekuensi gereja sebagai martabat. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang gereja sebagai umat Allah, secara khusus arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Ciri yang pertama itu, inisiatif beriman datang dari Allah sendiri. Yang kedua, Allah telah memanggil dan memilih umatnya untuk menyelamatkan diri. Coba sama-sama kita mengucapkannya apa? Allah memilih umatnya untuk menyelamatkan dunia. Oke, gereja itu harus menunjukkan sikap-sikap yang mampu menyelamatkan dunia dan dirinya sendiri. Sebagai seorang peserta didik SMK Negeri 1 Pagaribuan, yang sedang menginjakkan kaki belajar pendidikan agama di SMK ini, gereja mau menyelamatkan dunia. Terlalu luas kamu untuk berbicara tentang gereja. Kontekstualisasinya, kamu sebagai seorang siswa, apa yang bisa kamu lakukan di dalam pendidikan agama yang sudah kita bahas ini, di dalam dirimu, kau terapkan. Ya, kita sebutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri kegiatan kita, Bapak sampaikan dulu kembali. Ada kira-kira pertanyaan? Pas kan? Pas. Kita tuangkan dulu apa yang sudah kita pahami tadi lewat soal-soal, ya kan? Postis namanya. Nanti akan Bapak lihat sejauh ini bagaimana konsep dan pemahaman kalian tentang gereja sebagai martabat. Silakan dijawab sebentar saja, kira-kira 3 menit, kan itu lebih cepat. Kita coba sebutkan semua pembelajaran kita. Mari kita perhatikan yang depan. Gereja sebagai umat Allah bukan semata-mata merupakan hal fisik, melainkan sisi kerohaniannya. Kemudian
bahwa gereja ada bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Allah semata. Jadi gereja sebagai panggilan terlibat panggilan dan inisiatif Allah. Persekutuan hubungan yang mesra antara manusia dengan Allah. Sudah kita bahas dalam diskusi kelompok, ya kan? Ini pertemuan kita, kemudian diberi banyak juga pertemuan pendidikan agama, ya kan? Karena sepertinya waktu kita sudah selesai, akan dilanjutkan tes dari Bapak Win, ya? Ya, Pak. Akan dilanjutkan oleh kembali. Oleh karena itu, nah, silakan dicatat dulu di bukunya, buku tugasnya. Kira-kira uraikanlah gambaran gereja sebagai umat Allah di stasi. Ini tugas di rumah, ya. Mana yang sudah baik ditingkatkan, mana yang salah, yang kurang dalam diri kita ditinggalkan. Masalah-masalah yang muncul dalam diri kita, dalam kehidupan gereja itu, ya, gunawan kita tinggalkan deh. Dan ada yang kita belajar dari materi ini yang baik, kita terapkan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di gereja. Itulah yang mau kita refleksikan. Oke, ini juga sudah saya pikirkan, saya buatkan itu di dalam tugas di rumah. Ya, saya harap ini tugas-tugas ini minggu depan bisa dikumpulkan, ya kan? Oke, mari dikumpulkan soal-soalnya dan jawabannya. Lihat. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Oke, coba berdiri. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Oke, ini adalah betul-betul terlihat. Kita nyanyikan lagu Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Kita akhiri kegiatan kita dalam doa. Mari kita buat tanda kenang Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami telah siap belajar materi gereja sebagai umat Allah. Kiranya kami akan melanjutkan kegiatan kami satu hari ini dalam tangan pengasih-Mu. Kami serahkan semua kegiatan kami demi Kristus pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.